how are you today? I hope you all in a good conditions even though we are in pandemic COVID-19, and don't forget to always wash your hand in any time and everywhere, and don't forget to have a breakfast in the morning, because if you had take a breakfast in the morning, your body, your health, your mind, it could be concentrated for our materials today. So, before we continue our materials today, I want to ask you some things. I want to review about the material last week. Did you still remember about the material last week? Yeah, that's correct. We are discuss about past simple and perfect tense. And did you know what is past simple tense? Ya, past simple adalah kalimat atau tenses yang digunakan untuk menunjukkan waktu di masa lampau. Namanya juga past, jadi menunjukkan kejadian di masa lampau. Kalian tahu nggak kalau kejadian di masa lampau itu menggunakan kata kerja keberapa? Verb keberapa? Ya, benar banget. Verb 2. Kalian harus tahu rumus dari past simple itu sendiri, ada subject plus verb 2 plus object and plus adverb. Adverb di sini ada dua, yaitu adverb of time and adverb of place. Contohnya, Siti went to Bali for holiday last week. Di situ subjeknya ada Siti, verbnya ada went dari kata kerja pertama yaitu go, objeknya itu holiday, dan adverb of time-nya itu last week. Nah, kalau perfect tense apa ya? Kalian sudah tahu kan? Perfect tense yaitu kalimat atau tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian di masa lampau dan masih terjadi di masa sekarang. Jadi, kalimatnya itu menunjukkan waktu yang belum spesifik. Jangan lupa rumusnya subject, have or has, and past participle-nya itu sendiri. Past participle-nya itu verb 3. Contohnya, she has worked in hospital for 6 years. Subjeknya di sini ada she, have has-nya itu ada has, and past participle-nya itu work dari kata kerja pertama yaitu work. Nah, setelah kalian nge-review materi minggu lalu, so we are going continue about the materials today. Materials today is about descriptive text. So, Miss ada definition of the descriptive text, bisa kalian baca. So here the definition of the descriptive text. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Ya, jadi dari penjelasan atau definisi descriptive text yang ada di PowerPoint, Miss akan menjelaskan ulang. Jadi, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan ciri-ciri dari orang, binatang, benda, ataupun tempat. Tempat di sini bisa place of historical place or tourism place. Dari segi kenampakan, ciri fisik, dan jumlahnya. Jadi kalian udah tahu kan teks deskriptif itu apa? Nah, kita lanjut ke ini slide yang kedua, yaitu category of the descriptive text yang Miss tadi sebutkan ada 4, yaitu yang pertama animals, yang kedua people atau orang, yang ketiga itu object atau benda, dan yang terakhir place. Place di sini historical place or tourism place. Jika kalian ingin ngedeskripsiin tentang animals, kira-kira apa ya yang dideskripsiin? Ya, that's right. Kita ngedeskripsiin dari segi fisik si animalsnya. Kayak misalkan, I have a cat. My
have a very sharp claw. Nah, Miss di situ ngedeskripsiin tentang si cakar kucing Miss itu sangat tajam. Nah, kalau misalkan kita ngedeskripsiin tentang orang, kita ngedeskripsiin dari segi apanya, yuk? Ya, bener banget. Kita bisa ngedeskripsiin orang itu dari segi fisiknya atau dari segi sifatnya. Bener banget, dari segi sifatnya gimana nih? Misalkan I have a friend, her name is Jojo. Jojo is very kind to me. If I get any trouble, Jojo will always help me. Nah, di situ Miss ngedeskripsiin tentang si Jojo karena Jojo itu sangat baik. Terus kalau Miss ada kesusahan apapun, Jojo pasti membantu Miss. Dan yang ketiga itu objek. Kalau objek kira-kira apa ya yang dideskripsiin? Kalau objek itu kita bisa ngedeskripsiin dari segi jumlahnya dan juga dari segi si ciri bendanya itu tersendiri. Kayak misalkan contohnya, I have 3 pen. The color of my pen is blue, white, and green. Di situ Miss ngejelasin, saya punya 3 pulpen loh. Warnanya itu merah, biru, dan hitam. Seperti itu, contohnya seperti itu ya. Dan yang terakhir itu place, tempat. Kalau tempat kita ngedeskripsiin dari segi apanya? Bisa dari segi bangunannya, terus lokasinya ada di mana, terus historical place-nya itu seperti apa. Kalau misalkan kita mau membuat tentang historical place, kita bisa mendeskripsikannya itu dari segi historinya sendiri, sejarah terbentuknya bangunan tersebut itu apa. So the material today is about making descriptive text about the historical place. Ya, slide selanjutnya adalah the purpose of the descriptive text itu sendiri. Tujuan dari pembuatan descriptive text itu apa sih? Di sini adalah to describe place, thing in specific. Jadi kalimat descriptive text itu menggambarkan ciri-ciri dari benda-benda tadi atau tourism place ke ranah yang lebih spesifik, seperti itu. And before you make the descriptive text, you must know what is the step of making the descriptive text. Di sini kalian harus tahu dulu nih step apa yang digunakan untuk membuat sebuah teks descriptive text. Yang pertama kalian harus tahu generic structure dari si descriptive text itu sendiri apa. Nah, di sini ada generic structure of the descriptive text. Miss akan jelaskan. Generic structure of the descriptive text. The first one is identification. In identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. And the second one is description. Contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its feature from colors or anything related to what the writer described. Jadi, generic structure of the descriptive text itu generic structure yang paling simple dari jenis teks-teks yang lain, karena cuman ada 2 generic structure and it's very simple of the generic structure dari teks-teks yang lain. Cuman ada identifications and descriptions. Di identification ini kalian harus menentukan tema apa nih yang akan kalian buat ke dalam descriptive text itu sendiri. Kayak misalkan kalian mengambil tema Gua Sunyaragi. Nah, di Gua Sunyaragi itu dijelaskan terlebih dahulu di identification, kayak misalkan located-nya di mana, dibangun pada tahun berapa. Belum masuk ke ciri deskripsinya. Baru di paragraf kedua kalian harus mulai ke ranah description-nya. Kayak misalkan suasana yang ada di Gua Sunyaragi itu seperti apa. Misalkan the air is very fresh, seperti itu. Nah,
kalian juga harus tahu unsur kebahasaan yang digunakan di descriptive text itu sendiri. Miss ada contohnya. So, language feature of the descriptive text, the first one is the use of the adjective, an adjective to clarify the noun, for example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, dan seterusnya. The second one is the use of simple present tense. The sentence pattern used is simple present tense because it tells the fact of the object described. And the third is linking verb is are have, and the last is adverb time and place. Nah, di unsur kebahasaan descriptive text itu sendiri ada 4. Yang pertama, menggunakan adjektif atau kata sifat. Apa yo adjektif? Contohnya, kayak misalkan it is beautiful. Kalau misalkan jelek, it is so bad, atau ugly, atau apapun yang berhubungan dari kata sifat. Dan yang kedua, menggunakan simple present tense. Kenapa harus menggunakan simple present tense? Karena kita ngedeskripsiin bangunannya itu sekarang, pada waktu sekarang. Karena bangunan itu dari waktu ke waktu itu akan berubah. Apakah berubah menjadi lebih bagus ataukah berubah menjadi lebih buruk, atau kayak kalau bangunan kan kayak lapuk seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan lupa menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung seperti is, are, have, dan yang terakhir itu jangan lupa menggunakan adverb. Adverb di sini kalian masih ingat kan adverb? Ada berapa adverb? Ya, benar banget, ada 2 adverb. Adverb pertama itu adverb of time, dan yang kedua adverb of place. Adverb of time di sini waktunya atau dibangun pada tahun berapa. Misalkan the building was built in 1983. Terus it is located in Jalan Sunyaragi. Seperti itu contohnya. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa itu descriptive text, apa itu generic structure dari descriptive text, unsur kebahasaan yang digunakan itu apa aja. Nah, sekarang Miss punya contoh, ada gambar, Miss punya gambar. Di sini kalian bisa lihat gambarnya. Nah, menurut kalian gambar ini nih apa sih? Coba buat kalimat deskriptifnya aja dari mulai identification. Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Miss bantu ya. Jadi identificationnya ini yang pertama, jangan lupa topiknya itu apa sih, ini bangunan apa? Ya, ini Keraton Kesepuhan, bener banget. Nah, identification-nya Miss mau buat identification-nya yaitu Keraton Kesepuhan is the most historical place in Cirebon. Jadi Keraton Kesepuhan itu bangunan yang paling bersejarah di kota Cirebon, and it is located in Kesepuhan Street number 198. Dan Keraton Kesepuhan itu berada di Jalan Kesepuhan nomor 193. And in Keraton Kesepuhan there are 2 lion statue in front of the gates. Jadi di depan Keraton Kesepuhan itu ada 2 patung singanya atau patung macannya. And in Keraton Kesepuhan surrounded by a big tree. It is make the air is fresh more than another place. Jadi di sekeliling Keraton Kesepuhan ini kan dikelilingi oleh pohon-pohon besar, dan itu membuat suasana di Keraton Kesepuhan itu menjadi lebih sejuk. Seperti itu contohnya. Nah, Miss kan udah ngasih contoh dari descriptive text itu sendiri. Untuk latihannya kalian bisa nyari magazine or newspaper yang ada di rumah, and in newspaper or magazine there are some picture and you must
choose one picture about historical place or tourism place, and after you choose the picture from magazine or newspaper, you must make one the descriptive text about the picture that you had choose, and kalian bisa mengumpulkannya di kolom komentar di bawah. Selanjutnya, Miss, I have one video about the 7 keajaiban, tempat 7 keajaiban di dunia. Ayo, apa ayo? Kalian bisa nebak nggak apa itu? Ya, kalian bisa lihat videonya sekarang. Watch the video, you can make one descriptive text according that video you had watch. Di sini Miss udah ada descriptive textnya dari video yang tadi. Kalian juga bisa membuat versi kalian sendiri descriptive textnya. Nah, di sini kita akan membahas dari generic structure-nya dulu bareng-bareng ya. Kelihatan kan? Nah, di sini generic structure-nya itu ada identifications and description. Kenapa ini disebut identification? Karena di sini ada topiknya. Topiknya itu Taj Mahal is one icon from India which is very famous for its beautiful architecture and history. Jadi di descriptive text ini description-nya itu Taj Mahal, dan di sini identification dari Taj Mahal itu sendiri ada di sini. Nah, terus di sini juga adverb of place-nya itu located in Agra, ada di sebelah sini. Dan bangunan ini juga dibangun sebelum kerajaan Mughal yang dipimpin oleh Shah Jahan. Nah, description-nya di mana? Ada di paragraf mana? Kalian bisa lihat, kalian bisa baca kan? Nah, description-nya itu berada di sini, di paragraf kedua, baris ketiga. Nah, di sini ada the building looks so majestic with white marble from the front, and Taj Mahal consists the main gate, the garden, a mosque, a living room, and some white and beautiful buildings. Jadi di Taj Mahal itu terbuat dari batu marble, dan juga di Taj Mahal itu ada living roomnya, terus ada tamannya juga di belakangnya. Bangunan ini juga bagus banget kalau dilihat pada sunrise. Di sini ada ya. Nah, di sini jadi descriptive text-nya ini sudah lengkap ya, udah ada identification dan description. Terus juga topiknya sudah ada dan description-nya juga sudah ada. Terus juga sudah menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung. So, after we discuss about the descriptive text, dan Miss juga sudah ngasih contoh gambar dari descriptive text itu sendiri, kita juga sudah membahas generic structure yang ada di descriptive yang ada di samping Miss ini seperti apa. Untuk work from home-nya, kalian harus
membuat satu descriptive text dari tempat wisata yang pernah kalian kunjungi. Nah, sebelum kita akhiri kelas ini, ayo kita review dulu materi yang pertama. Jadi, descriptive text adalah teks yang menggambarkan ciri-ciri dari tempat, binatang, hewan, ataupun benda dari segi kenampakan, dari segi jumlahnya, dan dari segi ciri fisiknya. Terus ada dua generic structure dari descriptive text itu sendiri, yaitu identification dan description. Unsur kebahasaan apa yang dipakai? Yaitu yang pertama, simple present tense, karena kita ingin menunjukkan waktu yang sekarang bukan yang lalu, karena bangunan itu mudah berubah dari waktu ke waktu. Dan menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung is, are, have. Terus pakai adverb. Adverb di sini ada dua, yaitu adverb of time and adverb of place. Terus menggunakan adjective atau kata sifat. Jangan lupa, misalkan the building is so beautiful, seperti itu. Terus kalau misalkan bangunannya jelek, ya it's so bad building, seperti itu. Oke, terima kasih, thank you for watching. I hope pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan juga kalian bisa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.